Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita segala nikmat. Dengan nikmat itu pula kita mampu bisa taat kepadanya. Mudah-mudahan dengan ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan, Allah semakin sayang kepada kita semua. Salawat dan salam terucap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kemuliaan tanah haram, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, termasuk diantaranya adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga diterangkan, La ziyarata ala ummati illa fi salasati masajid. Tidak pantas bagi umatku melakukan ziarah dan perjalanan kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram Makkatul Mukarramah, Masjidin Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Keistimewaannya itu diterangkan dan kemuliaannya diterangkan juga oleh Rasulullah SAW dan hadis-hadis beliau. Satu kali kita salat di Masjidil Haram Makkatul Mukarramah itu seimbang dengan 100.000 kali kita salat di masjid kita di tanah air ini. Dan satu kali kita salat di Masjid Nabawi di Madinah seimbang dengan 1000 kali dengan kita salat di masjid kita di tanah air ini. Sedangkan satu kali kita salat di Masjidil Aqsa Palestina itu seimbang dengan 500 kali kita salat di masjid kita ini. Kemuliaan itulah yang membuat kita ingin berkunjung. Di samping sebenarnya adalah tempat melaksanakan ibadah rukun Islam, yaitu haji ke tanah suci. Keistimewaan yang lain adalah bahwasanya tanah haram itu bukan hanya sekedar waktu, tapi juga tempatnya adalah tempat-tempat yang mustajabah. Kita mengharapkan ampunan dari Allah, doa kita dipanjatkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemuliaan-kemuliaan itu bisa terdapat dan keistimewaan itu bisa kita temukan juga pada saat kita wukuf di padang Arafah. Di saat itu waktu dan tempatnya adalah mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang melaksanakan ibadah haji tergolong bukan lagi sebagai penduduk bumi, tapi juga diangkat oleh Allah sebagai penduduk langit. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dari PT Silver Seal Tour dan Travel ini, kami dapat menyampaikan dan memberikan kepada ikhwanul muslimin bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat bahwasanya, hai malaikatku, lihatlah hambaku datang kepadaku dalam keadaan berdekil dan banyak dosa. Tapi pada hari ini sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka, dan mereka akan aku angkat bukan lagi sebagai penduduk bumi, tapi aku angkat sebagai penduduk langit. Artinya ialah orang yang wukuf di padang Arafah, Allah jadikan makhluknya yang paling suci seimbang dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dan kebesarannya diberikan kepada orang yang haji dan umrah. Oleh karena itu, ikhwanul muslim rahimakumullah, marilah sama-sama kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Lakukanlah perjalanan juga bersama PT Silver Seal Tour dan Travel. Keistimewaan lain juga adalah berdoa di padang Arafah tersebut, doa kita dipanjatkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kemuliaannya padang Arafah. Di saat kita masuk ke Masjidil Haram, kita melaksanakan tawaf. Waktu tawaf itu juga memiliki rahasia. Di dalam Masjidil Haram paling sedikit kemuliaannya adalah ada paling sedikit 3
termasuk benda-benda yang datang langsung dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah Hajar Aswad, batu hitam yang menempel di rukun Hajar Aswad pinggirnya sudut Ka'bah tersebut. Batu itu memang langsung diberikan oleh Allah dan diturunkan dari surga. Namun untuk mencium Hajar Aswad itu hukumnya adalah sunat saja. Namun kita tidak dibenarkan untuk mencium Hajar Aswad kalau seandainya dapat menyakiti dan mengganggu orang lain. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Hai Hajar Aswad, aku tidak akan mencium engkau kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium engkau." Artinya tidaklah begitu penting mencium Hajar Aswad kalau seandainya gara-gara mencium Hajar Aswad itu kita bisa menyakiti orang lain. Kemudian termasuk diantaranya adalah Maqam Ibrahim, batu yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim tempat berpijak untuk meninggikan bangunan Ka'bah bersama anaknya Ismail. Batu itu juga diturunkan oleh Allah langsung dari surga. Termasuk juga diantaranya adalah angin yang berhembus di hijri Ismail. Angin tersebut Allah hembuskan dari surga. Di saat Nabi Ismail membantu ayahnya Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah, dia merasakan udara sangat panas. Lalu dia bermohon kepada Allah, "Ya Allah, turunkanlah udara yang udara hembusan angin, karena udara terasa panas saya rasakan." Akhirnya Allah hembuskan udara di hijri Ismail tersebut. Nabi Ismail merasakan hawa dingin. Dia mengucapkan Alhamdulillah. Apa kata Allah SWT? "Hai Ismail, aku hembuskan udara di hijirmu ini sampai udara itu adalah aku hembuskan dari surga dan tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat tiba." Mudah-mudahan dengan tawaf yang kita lakukan kita bisa merasakan angin surga bertepatan atau sejajar dengan hijir Ismail itu. Banyak keistimewaan dan kemuliaan tanah haram Makkah, Madinah, dan juga sebenarnya dari Masjidil Aqsa. Namun kita dapat memaparkan pada waktu dan lain kesempatan. Mudah-mudahan semua ikhwanul muslimin bisa bergabung bersama kami PT Silver Seal Tour and Travel untuk melakukan perjalanan ibadah haji dan umrah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.